Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membahas mengenai transportasi wisata, yaitu Transjakarta. Judul yang kita ambil yaitu Yuk Naik Transjakarta. Jakarta merupakan kota megapolitan yang dimana dapat terjadi kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Kemacetan ini terjadi terutama arah menuju perkantoran, sekolah, pasar, mal, dan juga tempat wisata. Di sini kita mengambil salah satu tempat wisata yaitu Monas. Rute Monas akan kita lalui melalui koridor 1 Blok M, dengan titik kemacetan berada di sekitar Pejabon, Deplu, Monas, dan Jalan Juanda. Dengan menggunakan Transjakarta, kita bisa mengurangi kemacetan yang ada di kota ini. Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia yaitu 208 km. Transjakarta mulai operasinya pada 15 Januari 2004, ditandai dengan peresmian Koridor 1 dengan tujuan memberikan jasa angkutan yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau bagi warga Jakarta. Dengan memberikan zona khusus perempuan, penempatan petugas di dalam bus, sterilisasi jalur Transjakarta dengan portal manual maupun otomatis, uji coba sistem kontraflow atau jalur Transjakarta yang berlawanan arah dengan jalur umum yang bersinggungan, serta pelayanan bagi pengguna penyandang cacat. Seperti yang kita ketahui, bahwa Jakarta adalah kota metropolitan, yang dimana tingkat kepadatan penduduk dan juga tingkat kemacetan yang tinggi. Kemacetan terjadi disebabkan banyak orang menggunakan kendaraan pribadi, karena mereka merasa lebih nyaman dan juga dengan kepadatan penduduk yang ada di waktu-waktu tertentu, seperti pagi hari menjelang waktu kantor dan sore hari menjelang jam pulang kantor. Masyarakat banyak beraktivitas ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain, sehingga menyebabkan kemacetan. Bagi kalian yang rajin bangun pagi, bisa mendapatkan tiket seharga Rp2.000 berlaku dari pemberangkatan perdana, yaitu jam 5 sampai jam 7 pagi. Sedangkan untuk jam 7 ke atas harganya sudah normal ya teman-teman, yaitu Rp3.500. Sistem tiket pada halte Transjakarta menggunakan kartu elektronik atau e-ticketing sebagai pengganti uang tunai. Operator koridor tidak menerbitkan kartu tersebut, melainkan menggunakan kartu prabayar yang dikeluarkan oleh bank. Contohnya Brizi, Flash, Tapcash, e-money, dan masih banyak yang lainnya. Kartu dapat dibeli di bank penyedia kartu prabayar atau halte Transjakarta. Pengisian saldo dapat dilakukan di ATM, bank-bank terkait, dan loket halte. Fasilitas-fasilitas yang memadai seperti kursi, AC, CCTV, pegangan gantung, komunikasi radio yang kemungkinan pengemudi untuk memberikan dan mendapatkan informasi terkini mengenai kemacetan, kecelakaan, barang penumpang yang tertinggal, dan GPS. Setiap bus menampilkan informasi mengenai bus yang sedang beroperasi atau kode bus, himbauan penumpang, dan call center.
Yang pertama sih menurut saya dari segi pelayanan, eh, pelayanan bisnya mungkin sudah cukup bagus, tapi mungkin harus diperbaiki lagi seperti pintunya. Pintunya tuh terkadang ada baut atau yang kendur sehingga menimbulkan bunyi yang berisik. Jadi penumpang tuh nggak nyaman buat naik Transjakarta gitu. Menurut saya masyarakat di sekitar Jakarta harus beralih ke transportasi umum. Karena apa? Jakarta salah satu kota yang memiliki polusi terparah di dunia. Nah, menurut saya jadi masyarakat biasa ataupun pekerja kantoran harus beralih ke transportasi umum agar mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Jadi kita bisa menghirup udara segar kembali. Pendapat saya sebagai pengguna transportasi publik sih yang harus diperbaiki di Jakarta itu lebih dibanyakin integrasi dengan antar moda, misalnya MRT. Misalnya MRT ini kan cuma ada di satu doang nih yang di ASEAN, yang benar-benar integrasinya kelihatan infrastrukturnya, sarananya lebih dibanyakin lagi, apalagi koridor Transjakarta ini satu jalan sama MRT kan, koridor satunya Transjakarta sama dengan MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI gitu. Jadi diusahakan lebih banyak integrasi yang sangat dekat dan infrastrukturnya juga dibuat seperti CSW ini kayak gitu. Terus juga diperbanyak lagi armada transportasi ke tempat-tempat tujuan wisata. Misalnya sekarang udah ada kan yang misalnya ke JIS atau ke Ancol, terus ke sekarang ada PRJ Kemayoran. Sama salah satunya ini ada banyak yang anak-anak remaja, misalnya untuk ke M Block, ke Plaza Blok M dan lain sebagainya. Untuk yang lain-lainnya juga kalau bisa diintegrasikan. Sekarang udah banyak banget transportasi umum di Jakarta ya, terutama gitu. Sama udah banyak pilihan-pilihan yang misalnya kayak Mikrotrans itu kan sifatnya gratis ya, sifatnya gratis. Terus dia lebih fleksibel juga, sama kayak yang di Transjakarta ini. Misalnya sekarang tuh pilihan moda tuh bukan hanya satu aja, misalnya untuk milih kendaraan umum MRT aja atau Transjakarta aja atau LRT aja atau KRL aja, tapi banyak pilihan kombinasi gitu. Daripada kita misalnya, saya contoh kantornya di misalnya di Gambir misalnya nih, terus saya mau ke kantor dari naik kereta ke stasiun Gambir kan juga lumayan kan kalau naik jalan kaki dengan jarak yang lumayan jauh kalau misalnya turun dari stasiun, karena tempatnya tetap jalurnya nggak fleksibel. Kalau misalnya saya pilih campur dengan transportasi KRL Tanah Abang, terus saya transit ke busway, lumayan itu sampai di depan kantor persis. Jadi lebih fleksibel dan biayanya juga jauh lebih murah kok kalau kita menggunakan kendaraan pribadi yang sekarang bensinnya sudah lumayan naik harganya gitu. Kepadatan penduduk serta kemacetan yang ada di kota Jakarta ini, pemerintah menyediakan transportasi yang mengurangi polusi udara, yaitu Transjakarta. Transjakarta merupakan salah satu moda transportasi massal yang ada di Jakarta. Meski demikian, masih ada masyarakat yang masih ragu menggunakan transportasi umum ini karena masalah kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Jangan ragu lagi karena Transjakarta telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, menaiki Transjakarta, kita ikut menjaga iklim karena polusi udara, hemat ongkos, dan serba efisien.